Selamat malam para pemirsa Dhamma TV yang sangat kami sayangi. Kali ini kita ketemu lagi dengan di Dhamma TV dengan tema seni dan tradisional. Namun kali ini agak berbeda. Kita akan menjelaskan, mengetengahkan tentang tari-tari tradisional yang sekaligus pada malam hari ini saya didampingi oleh pelatih tari yang mungkin bagi masyarakat Kota Malang tidak asing lagi, yaitu Mbak Caca. Sugeng dalu Mbak Caca. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nah, dan yang kedua saya didampingi oleh Ibu Yati sebagai pembina sanggar di sini. Sugeng dalu Bu Yati. Sugeng dalu Pak. Lalu, loh, para pemirsa, kita sekarang berada di Sanggar Kartika Kencana yang kebetulan pembinaannya berada di tangan Ibu Yati dan pelatihnya adalah Mbak Caca sendiri. Para pemirsa, kita lanjutkan saja pembicaraan kita ini. Saya langsung kepada Bu Yati. Bu Yati, ini kok Sanggar Kartika Kencana ya Bu Yati ya? Sebenarnya bukan sanggar Pak. Kita Pamulangan Bekso Kartika Kencana. Pamulangan Bekso Kartika Kencana ya. Pamulangan Bekso Kartika Kencana yang kebetulan pembinanya adalah Bu Yati sendiri. Dan pada malam hari yang saya tampilkan juga pelatihnya yaitu Mbak Caca. Sugeng dalu Mbak Caca nggih. Sugeng dalu. Mbak Caca, Pamulangan Beksan ini sudah lama berdirinya? Kalau yang Pamulangan Beksonya sudah lama. Sudah hampir berapa tahun? 2 tahun dari Februari kemarin. Untuk yang di sini baru sekitar 6 bulanan. Dari 6 bulan sudah berada di sini Mbak Caca. Iya. Tempat latihan menarinya ya berada di sini ya? Iya. Mbak Caca, sekarang yang dilatih tari itu sudah berapa banyak? Kurang lebih itu ada 11 mungkin, 11 apa 10 gitu. 11 ya? Iya. Itu terdiri dari adik-adik yang masih SD ya? Masih SD, ada yang masih TK. Masih TK? Ada yang kecil sendiri masih TK. Iya pemirsa, emang di Pamulangan Beksan ini ternyata yang dilatih masih adik-adik yang masih kecil-kecil. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti putra-putri dan juga kebintari bisa daftarkan di sini. Kembali pada Bu Yati, Bu Yati. Iya. Melihat perkembangan selama hampir 2 tahun ya, 6 bulan ini terakhir berada di sini, perkembangan untuk latihan tari ini, animo para pecinta tarinya sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah semakin hari itu semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Ya, kalau yang tidak punya waktu ada yang privat kepada Ananda Caca. Oh, ada yang privat ya? Ada. Privat berarti latihannya tidak di sini? Ya di sini, tapi kan menyesuaikan dengan jamnya anaknya sendiri. Latihan sesuai dengan putra-putrinya itu ya? Iya. Para pemirsa, ini apabila jam-jam jadwal latihannya hari apa aja sih Mbak Caca? Kalau yang untuk yang masih kecil-kecil ini tuh setiap hari Minggu jam 8 pagi. Tapi sebenarnya masih ada yang kalangan yang saya sendiri yang masih besar-besar itu Minggu jam 1 juga. Oh, jadi prinsipnya pada hari Minggu pagi untuk yang kecil-kecil, yang remaja mulai sore hari gitu ya. Para pemirsa, ini salah satu pemahaman kita tentang tari, di mana Ibu Yati dan Mbak Caca ini menyelenggarakan semacam sanggar atau tempat latihan beksan ya, Bu Yati ya. Sebetulnya tujuannya Bu Yati apa menyelenggarakan? Yang pertama melestarikan kesenian tradisional khususnya. Yang kedua ini supaya tidak punah, terutama untuk anak saya, karena usia Caca ini kadang-kadang pengen beralih ke dance atau apa. Jadi untuk memupuk supaya tidak ke sana, saya bukakan sanggar tari ini supaya dia lebih semangat dan bisa menularkan tarinya kepada adik-adiknya. Kepada adik-adiknya ya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Iya. Kembali kepada Mbak Caca ya, Mbak Caca. Di dalam Mbak Caca memberanikan diri sebagai pelatih. Ya. Sebetulnya Mbak Caca sendiri sudah banyak memahami atau berapa macam tarian yang sudah dikuasai? Kalau untuk memahami mungkin masih sedikit tarian ya.
Soalnya kan umur saya juga masih dini, jadi masih perlu pengalaman yang banyak, masih perlu mengorek informasi yang banyak dari yang lebih tahun. Tahun ya. Iya, seperti itu. Mbak Caca sekarang umur berapa sih? Tahun ini 15. 15. Iya. Sekarang sekolah di mana, Mbak? Di SMA Negeri 1 Malang. SMA Negeri 1, berarti Iya. baru masuk sekarang? Baru masuk tahun ini ya? Iya. Wah, pemirsa, kita bangga sekali memiliki kader-kader generasi penerus bangsa yang mau melestarikan seni dan tradisi. Dan para pemirsa, mohon jangan tinggalkan Dama TV setelah yang satu ini. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dama TV. Kita akan lanjutkan pembicaraan tentang seni dan tradisi yang saya akan tanyakan kembali kepada Mbak Caca tadi yang ternyata sekolahnya baru masuk di SMA 1 ya, Mbak Caca ya, yang di Tugu itu ya. Iya. Ye. Sebetulnya Mbak Caca sendiri dulu mulai belajar nari itu mulai umur berapa, Mbak? Mulai umur 7, baru umur 7 tahun. 7 tahun berarti Iya. masih di SD kelas 1 Masih ya? SD kelas 1. SD kelas 1 udah mulai menari ya. Waktu itu belajar narinya di mana, Mbak? Waktu itu di Sanggar Sena Putra. Sanggar Sena Putra. Iya. Sekarang yang sudah dikuasai berapa macam tarian?
eh, yang sudah dikuasai benar-benar itu sekitar 20. Yang sudah maksudnya udah tahu maknanya, udah tahu sinopsisnya 20 itu tarian 20 ya. sekitar. Wah, sudah banyak sekali. Para pemirsa, kita bangga sekali punya generasi muda yang masih mempertahankan seni dan tradisi yang sekarang kita sedang bahas. Kembali kepada Bu Yati ya, Bu ya. Nun sewu, Mbak Caca ini putranya Bu ya? Iya, Pak. Putranya ya? Putra kedua. Putra yang kedua ya. Ibu tadi menjelaskan bahwa untuk melestarikan budaya ini juga lalu membuat semacam sanggar ya, tempat pamaluangan bekso ya, Kartika Kencana. Kok namanya Kartika Kencana loh? Apa artinya? Gini Pak, sebenarnya saya kan ini cuma mengikut dari yang generasi yang terdahulu, yaitu gurunya Marisa Dinda. Nah, karena saya tahu ada bakat di situ, Caca sering dimintai privat-privat, saya bukakan. Jadi untuk detailnya mohon maaf, saya kurang begitu mengetahui. Oh, ngeten Iya. nggih. Tidak menjadi masalah gitu. Iya, Yang penting iya. pelestarian Iya, budaya beksan ini Iya. tetap dipertahankan ya. iya, iya Pak. Para pemirsa, kita sekarang akan kembali menanyakan kepada Mbak Caca. Nama aslinya siapa Mbak Caca? Nama aslinya tuh Mariza Dinda Rizkina. Marisa Dinda ya. Iya, Mariza. Wah, panjang nih. Jadi untuk supaya nggak kepanjangan, gampangnya Caca Iya. gitu ya Mbak ya. Ini saya lihat juga banyak piala-piala yang ada di sini. Ini prestasi apa saja Mbak? Ini tentunya prestasi nari yang paling banyak. Iya, maksudnya Masih. prestasi nari. Kalau Kayak- nari dari mana aja? Kalau ini ada yang dari kayak pencarian bakat kayak bank gitu juga ada. Terus Penyiaran Bapak terus dari- ada yang kayak UM, terus UB itu kan sering menyelenggarakan pagelar tari itu. universitas, juga ada, universitas iya. penyelenggaraan. Yang sifatnya nasional Mbak Caca pernah mengikuti? Yang sifatnya nasional itu kebetulan wayang orang. Wayang anak itu wayang. Oh, anak. wayang anak-anak. Iya, Wah, gitu. pemirsa, ini lebih lengkap lagi nampaknya. Jadi Mbak Caca ini tidak hanya melatih tari tradisional, bahkan juga pemain wayang orang ya Mbak Caca ya. Iya. Dulu ikut wayang orangnya di mana Mbak? Di Sanggar Seni Sri Kandi itu. Seni Sri Kandi ya. Kemudian dari Sanggar Seni Sri Kandi. Lalu yang sering pentas ikut wayang orang yang di mana? Ya itu di situ kan ya pembinanya itu dari Dignas Kota Malang. Oh, Jadi Dignas. kalau ada acara kita menampilkan wayang anak itu. Wayang anak ya. Iya. Pemirsa, ternyata Mbak Caca ini juga penari wayang orang. Misalnya kalau pada saat menari wayang orang, dapuannya apa Mbak? Dapoannya itu paling sering jadi cowok ya. Jadi nggak tentu tapi paling sering jadi cowok. Oh, malah paling sering menjadi satria-satria yang Satria tadi ya. gitu. Yang jadi putri tidak pernah? Pernah sekali itu jadi Dewi Sinto sama Sri Kandi itu. Di mana itu Mbak? Kalau Dewi Sinto itu pas itu pagelaran di Kelenteng. Terus kalau yang Sri Kandi itu pada waktu itu di rumahnya Wali Kota Malang, ulang tahunnya anaknya, terus kita menari. pagelaran Betul, gitu. ya. Pemirsa, jadi memang kemampuan menari nampaknya dari Mbak Caca ini sejak kecil yang dibina, sehingga tidak hanya sekedar tari-tari tradisi, tapi termasuk juga untuk dari seni wayang orang, dan ternyata sudah main kemana-mana. Kembali kepada Bu Yati, Ibu Ye, selama putrinya ini mengikuti kegiatan-kegiatan tari, tentunya Ibu tetap ngawal ya Bu Ye? Ya, saya yang mengantar dan menunggu sampai pulang. Mengawal, menunggu sampai pulang ya? Iya. Memang nampaknya untuk adik-adik kita ini tetap masih harus dibimbing ya oleh orang tua masing-masing. Seperti tadi penari nanti yang kecil-kecil itu tentu orang tuanya juga mengikuti semua ya Bu Iya. Yati ya. Iya. Para pemirsa, pembicaraan masalah tari ini akan nanti kami detailkan kembali sampai jenis-jenis tari yang sudah diajarkan oleh Mbak Caca. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dama TV. Banyak turis mancanegara, Bali sebelahnya Banyuwangi, pulau kebanggaan Indonesia. Kalau kamu asli orang Bali, harus bisa menjaga tradisi. Orang Bali terkenal senyumnya, orang bule terkenal turisnya. Dua besar tanah orang kita maju,
Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Saya kembali kepada Mbak Caca ya, yang sebagai pelatih. Mbak, tadi ada beberapa tarian yang sudah diketengahkan ya. Salah satunya ada ngeremo. Kemudian yang kedua tadi apa? Tari Bali. Tari Bali kombinasinya dengan Jawa Mbak ya? Bukan dari Jawa, itu kombinasi dengan lagu anak-anak. Kombinasi dengan lagu anak-anak. Lagu anak-anak versi Jawa ya? Lagu apa tadi Mbak? Enggak, bukan versi Jawa. Lagunya penyanyi cilik itu dulu lupa saya. Jadi gerakannya memang ada sedikit dari Bali, cuman untuk musiknya kita pakai yang anak-anak, biar anak-anak itu nggak bosen dengan musik yang tradisional itu kan agak sulit dimengerti kayak gitu. Pemirsa, memang nampaknya kreativitas Mbak Caca ini juga sudah mulai sangat tinggi. Jadi mencoba mengombinasikan seni tradisi Bali dengan pola pikiran gending-gending Jawa, gending-gending dolanan gitu Mbak Caca ya. Dolanan. Iya. Balik pada Bu Yati ya Bu Yati ya. Selama ini di dalam percaturan Ibu mengikuti Putanda ini untuk di bidang seni, pemikiran Ibu ke depan apa Bu? Ya, mudah-mudahan Caca bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dalam bidang tari menari, karena saya melihat dari kecil memang dia sudah ada talenta di tari menari. Karena memang sudah punya bakat gitu. Sudah mulai 3 tahun sudah kelihatan dia kalau suka menari. Suka menari ya. Ya. Para pemirsa, jadi sangat gembira sekali bahwa Mbak Caca ini karena mempunyai jiwa seni dan ibunya yang kuyung Ibu ya. Jadi artinya tetap juga membina putrinya ini supaya tetap bisa mempertahankan itu ya. Iya. Kembali kepada Mbak Caca Mbak. Iya. Sekarang sudah SMA kelas 1. Iya. Kira-kira Mbak Caca masih ingin menari terus itu sampai kapan Mbak? Mungkin sampai saya nggak sanggup untuk nari lagi. Nggak sanggup lari lagi? Iya. Pemirsa, ini Mbak Caca ini jawabannya sampai nggak sanggup menari. Yang saya khawatir pada umumnya para penari, begitu menikah ceritanya sudah selesai. Kira-kira gimana nanti Mbak Caca kalau sudah kromo nanti? Apa masih terus joget? Ya insya Allah masih terus kan. Kalau misalnya nggak nari tuh kadang badan itu nggak kerasa nggak enak, terus kepikiran kepingin nari gitu. Jadi insya Allah sampai meninggal mungkin kalau misalnya. Wah, terima kasih sekali Mbak Caca. Ini elok sekali para pemirsa. Ternyata adik kami yang satu ini memang keinginan menarinya begitu kuat, bahkan nanti kalau sudah berumah tangga pun juga masih mempertahankan tari-tari itu. Namun demikian tentu nggak lepas daripada pembinaan ibundanya ye, Bu Yati ye. Dan nun sewu mangke kalau Mbak Caca sudah kromo segala itu ya tentunya dengan tidak terlalu arogan untuk membatasi gerak putrinya ini di bidang tari. Tentunya pada gilirannya Bu Yati sudah bisa membatasi diri ya. Kalau sekarang kan masih ngawal terus ya, Bu Yati ya. Para pemirsa, memang tari itu sendiri bagi kami yang mengenal betul tentang seni dan tradisi itu sebenarnya sifatnya sangat sakral, karena di situ mengandung unsur untuk memuja kepada pencipta hidup ini. Saya kembalikan kepada Mbak Caca, Mbak Caca ya. Mbak Caca, apa setiap gerak tari itu tentu ada maknanya kira-kira? Selalu ada maknanya tersendiri. Selalu ada maknanya, Nyi. Iya. Nunsul kalau Mbak Caca memberikan salah satu contoh gerak yang punya makna sekaligus diartikan. Nunsul kira-kira gerakan yang mana? Monggo, aturan. Diberikan contoh. Nggih. Berdiri aja, Mbak. Diri terus diberikan suatu gerakan lalu diartikan nanti maknanya. Tariannya itu terserah. Mau terserah, monggo. Monggo. Nah, ini biasa ada contoh sekedar gerakan tari yang diberitahukan oleh pelatihnya Mbak kayak Caca. Di tarian Jawa itu kan ada gerakan yang ulap-ulap. Itu ada dua makna. Biasanya kalau di wayang itu maknanya untuk melihat, misalnya nampak. Terus ada di tarian gambling itu untuk kayak berkaca.
Oh, berkaca kayak diri, ya. memoles diri seperti itu. Berias maksudnya. Ya, berias. Oh, jadi makna tarian itu ada yang untuk seperti merias diri gitu ya. Nggih. Nuwun sewu untuk Bu Yati. Nggih. Apa Bu Yati juga memahami makna-makna dari tarian yang diajarkan oleh putrinya ini? Kalau saya sih detailnya tidak mengerti Pak, karena pada dasarnya memang saya tidak mengenal seni mulai kecil. Cuma saya memang suka seni itu aja, karena terbiasa mengantar Caca nari-nari, saya jadi suka gitu aja. Gitu ya. Ya, kan kalau dia ngajarkan ke anak-anak saya biasanya lepas, tidak ikut campur. Nggak ikut campur. Saya nggih. cuma sebagai pengantar, pendamping gitu aja. Nggih, dan mendorong semangat Nggih. tentunya untuk putrinya ini dan juga untuk para siswa ya Bu ya. Nggih. Untuk betul-betul serius menari gitu. Nggih, Pak. Para pemirsa, dan sudah kelihatan sekali di sini yang namanya apa ini, Pamulangan Bekso Kartika Kencana ini ternyata tidak terlepas bimbingan dari orang tua, karena ini merupakan kebanggaan tersendiri ya Bu Nggih, Yati Pak. ya, Nggih. bagi putrinya yang melestarikan seni dan tradisi ini. Para pemirsa, tentu nanti akan diberikan contoh-contoh tari yang lain pada saat episode yang akan datang. Jadi untuk kali ini akan saya akhiri sampai di sini dulu. Namun demikian, kira-kira kepada Bu Yati ini, pesan apa yang Ibu akan sampaikan kepada para pemirsa? Monggo. Untuk pemirsa di rumah, bila Anda mempunyai seorang anak yang mempunyai bakat tari maupun yang lainnya, doronglah supaya keinginan itu menjadi kenyataan. Jadi jangan anak dibiarkan punya kegiatan yang tidak positif. Kalau memang ada hobi yang dia suka, mari kita sebagai orang tua mendorong supaya anak kita menjadi anak yang berguna. Terima kasih. Matur nuwun Bu Yati. Demikian para pemirsa. Jadi semangat yang diberikan oleh Bu Yati ini saya rasa tidak lepas jadi penonjolan jati diri bangsa, di mana seni tradisional ini sangat penting artinya bagi pertumbuhan anak-anak kita di masa mendatang. Dan untuk episode kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan ketemu pada episode berikutnya dengan penampilan para penari tari cilik yang dibimbing di Pamulangan Beksan Kartika Kencana ini. Selamat malam Pak Pemirsa. Saya akhiri sampai di sini pertemuan ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya pada tema yang sama, yaitu seni dan tradisional pada Dama TV. Sugeng Dalu, Rahayu.